Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Tri Anugrah Eni dan Andi Maulia Fitri. Kelompok kami membahas tentang decision making atau pengambilan keputusan. Decision making atau pengambilan keputusan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap individu atau kelompok. Hal ini sangat penting mengingat begitu banyaknya aktivitas yang membutuhkan pengambilan keputusan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam membeli barang atau jasa. Setiap individu yang merupakan konsumen membutuhkan pemikiran yang matang untuk mengambil keputusan. Salah satu aktivitas yang membutuhkan pengambilan keputusan yang seringkali kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah memilih barang untuk dibeli. Proses ini dapat disebut dengan keputusan pembelian. Keputusan pembelian adalah tindakan dari konsumen untuk mau membeli atau tidak terhadap produk. Berbagai faktor dapat mempengaruhi konsumen dalam melakukan pembelian suatu produk atau jasa. Terkadang konsumen selalu mempertimbangkan kualitas, harga, dan produk yang sudah dikenal oleh masyarakat. Menurut Shipman dan Canuck 1994, keputusan merupakan sebagai pemilihan suatu tindakan dari dua atau lebih pilihan alternatif. Jadi, decision making atau pengambilan keputusan adalah memutuskan pilihan di antara berbagai alternatif. Momentum pembelian terjadi ketika pembelian impulsif awal kita benar-benar meningkatkan kemungkinan bahwa kita akan membeli lebih banyak lagi. Hyper choice atau terlalu banyak memilih hal yang baik. Kondisi ini memaksa kita untuk membuat keputusan berulang yang dapat menguras energi psikologis sekaligus menurunkan kemampuan kita untuk membuat pilihan yang cerdas. Pemrosesan konstruktif berpendapat bahwa kita mengevaluasi upaya yang kita perlukan untuk membuat pilihan tertentu dan kemudian menyesuaikan jumlah usaha kognitif yang kita keluarkan untuk menyelesaikan pekerjaan. 3 pengambilan keputusan konsumen. Yang pertama kognitif, yaitu disengaja, rasional, sekuensial. Yang kedua biasa, yaitu perilaku, tidak sadar, otomatis. Yang ketiga afektif atau emosional seketika. Regulasi diri. Jika kita memiliki strategi pengaturan diri, berarti kita menentukan terlebih dahulu bagaimana kita ingin merespon dalam situasi tertentu. Rencana jika maka atau niat implementasi dapat menentukan seberapa besar bobot yang kita berikan pada berbagai jenis informasi, emosional atau kognitif. Jadwal untuk mengambil keputusan atau bahkan bagaimana kita akan menghadapi pengaruh yang mungkin mengganggu rencana kita. Efek moralitas pagi menunjukkan bahwa orang lebih cenderung untuk menipu, berbohong, atau bahkan melakukan penipuan di sore hari daripada di pagi hari. Para ilmuwan mengetahui bahwa bagian otak yang mereka sebut Executive Control Center atau pusat kendali eksekutif yang kita gunakan untuk mengambil keputusan penting, termasuk penilaian moral, dapat menjadi lelah atau terganggu bahkan oleh tugas-tugas sederhana seperti menghafal angka. Para peneliti membedakan antara dua jenis motivasi, yaitu motivasi promosi mendorong orang untuk fokus pada harapan dan aspirasi sementara. Yang kedua, motivasi pencegahan alih-alih berfokus pada tanggung jawab dan tugas karena mendorong orang untuk berpikir tentang menghindari sesuatu yang negatif. Pengambilan keputusan kognitif. Secara tradisional, peneliti konsumen mendekati pengambilan keputusan dari perspektif rasional. Menurut pandangan ini, orang dengan tenang dan hati-hati mengintegrasikan sebanyak mungkin informasi dengan apa yang telah mereka ketahui tentang suatu produk, dengan susah payah mempertimbangkan plus dan minus dari setiap alternatif, dan sampai pada keputusan yang memuaskan. Langkah-langkah dalam proses pengambilan keputusan kognitif. Yang pertama, pengenalan masalah. Yang kedua, pencarian informasi. Yang ketiga, evaluasi alternatif. Dan keempat, pilihan produk. Dan yang terakhir, evaluasi pasca pembelian. Pemasaran saraf. Pemasaran saraf menggunakan pencitraan resonansi magnetik fungsional atau fMRI, perangkat pemindai otak yang melacak aliran darah saat kita melakukan tugas mental untuk melihat dari dekat bagaimana otak kita merespons pesan pemasaran dan fitur desain produk. Aturan keputusan. Di bawah kondisi keterlibatan kognitif yang tinggi, orang cenderung berpikir dengan hati-hati tentang pro dan kontra dari berbagai pilihan. Ini adalah sebuah aturan kompensasi, itu memungkinkan suatu produk untuk menebus kekurangannya pada satu dimensi dengan unggul di dimensi lain. Pengambilan keputusan kebiasaan menggambarkan pilihan yang kita buat dengan sedikit atau tanpa usaha sadar. Priming dan nudging atau sensasi yang kita alami adalah efek konteks yang secara halus mempengaruhi cara kita berpikir tentang produk yang kita temui.